Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, mari kita lanjutkan lagi terusan dari legenda Sang Kuryang di episode Anuka 2. Apalagi anu gabung, yang baru gabung monggo ditekan dulu subscribe-na. Terima kasih. Dan mari kita lanjutkan cerita selanjutnya. Hari-hari berlalu. Dayang Sumbi dikarunia seorang bayi laki-laki yang tampan. Bayi itu diasuhnya dengan penuh kasih sayang. Ia diberi nama Sang Kuryang. Tak terasa 7 tahun berlalu. Sang Kuryang kecil sudah pandai berburu binatang bersama si Tumang. Sang Kuryang tak pernah tahu, tak pernah menyadari kalau si Tumang adalah ayahnya. Sebab Dayang Sumbi tidak pernah bercerita siapa sesungguhnya si Tumang itu. Pada suatu hari, seperti biasa, Sang Kuryang berpamit hendak berburu ke hutan bersama si Tumang. "Nak, bawakan ibu daging kijang ya," kata Dayang Sumbi. "Ya Bu," jawab Sang Kuryang mantap. Berangkatlah ayah dan anak itu ke dalam hutan. Namun kali ini nasib mereka seperti kurang beruntung. Sudah sekian lama mereka tidak menemukan seekor hewan pun. Tengah dalam keputusasaan, tiba-tiba lewatlah seekor babi putih. Babi itu mendekati si Tumang. Babi dan anjing itu seperti berbisik atau berkata-kata. Sang Kuryang melihat kelakuan mereka merasa aneh. Ia segera berteriak kepada si Tumang, "Tumang, gigit dia!" Mendengar teriakan Sang Kuryang, si babi putih terkejut dan segera melarikan diri. "Tumang, kejar dia!" bekik Sang Kuryang. Tumang mengejar, namun diketahuinya babi itu adalah mertuanya sendiri. Ya, babi itu tak lain adalah si Celeng Wayungyang, bidadari yang terkena hukuman para dewa dan harus menjadi seekor babi. "Tumang, cepat gigit dia!" perintah Sang Kuryang. Tumang hanya diam saja. Tak mungkin ia menggigit ibu mertuanya sendiri, ibu dari Dayang Sumbi. Sang Kuryang menjadi marah. Ia menghentak-hentakkan kakinya ke tanah. "Ayo Tumang, serang dia! Dasar anjing bodoh!" umpat Sang Kuryang. Tumang tentu merasa serba salah dan bingung. Kalau ia turuti kemauan anaknya, berarti dia durhaka kepada mertuanya sendiri. Kalau tidak dituruti, ia sudah menyaksikan sendiri betapa kecewa dan marahnya Sang Kuryang. "Tumang, kenapa kau menjadi bodoh begitu?" umpat Sang Kuryang. Tumang masih saja belum bisa mengambil keputusan. Ia hanya diam saja, tak bergerak di hadapan si Celeng Wayungyang.
Sang Kuryang tak bisa menahan amarahnya lagi. Ia mencabut anak panah, membidik tepat ke arah si babi hutan. Namun sebelum anak panah itu dilepas, si babi hutan keburu lari, menyelinap ke dalam semak belukar. Sang Kuryang makin marah. Kini ia mengarahkan bidikannya ke arah si Tumang. Ditariknya kuat-kuat tali busur, lalu dilepas. Tembakan anak panah Sang Kuryang tepat mengenai isi perut si Tumang. Celep. Si Tumang menjerit keras. Ia mencoba berlari, namun langkahnya jadi gontai. Tak lama kemudian tubuhnya ambruk ke tanah. Bersamaan dengan ambruknya si Tumang, nampak bayangan putih keluar dari tubuhnya. Itulah roh atau jiwa dari dewa yang bersemayam di tubuh si Tumang. Masih diliputi rasa geram, Sang Kuryang mencabut sebilah belati yang terselip di pinggangnya. Ia hampiri tubuh si Tumang yang terkapar di tanah. Andai ia tahu bahwa anjing itu adalah ayahnya sendiri, ia tak mungkin tega berbuat seperti itu. Tapi ia tidak tahu, ia tidak mengerti jikalau anjing yang malang itu adalah orang tuanya sendiri. Maka bukanlah salahnya kalau belati di tangannya bergerak dengan cepat menyembelih anjing itu, mengambil bagian-bagian daging yang dianggapnya paling enak, terutama bagian hatinya. Setelah puas mencincang bagian-bagian tubuh si Tumang, ia bungkus daging itu dan dibawanya pulang. Hati dan daging itu dimasak dengan legat oleh Nyi Dayang Sumbi dan dimakannya bersama-sama dengan Sang Kuryang. Selesai makan, Dayang Sumbi seperti biasa mencari si Tumang. Sang Kuryang, kemana si Tumang? Tanpa merasa bersalah dan dengan enteng saja Sang Kuryang menjawab, Bu, anjing itu sudah berani melawan perintahku. Tadi kusuruh menyerang babi hutan, malah diam saja. Akhirnya dialah yang kupanah dan kuambil daging dan hatinya. Apa? Pekik Dayang Sumbi kaget. Kenapa, Bu? Sang Kuryang juga terkejut. Si Tumang kau panah, kau bunuh, dan kau ambil daging dan hatinya? Tanya Dayang Sumbi dengan hati bergetar. Benar, Bu. Memangnya kenapa? Anjing itu mungkin sudah tua, tidak lagi lincah berburu dan berani melawanku. Jadi kubunuh saja, jawab Sang Kuryang dengan enteng. Sepasang mata Nyi Dayang Sumbi merah menyala. Pertanda marah, ia mengambil benda sekenanya. Dipukulnya anak itu dengan entong atau centong. Prak! Entong itu mengenai kepala Sang Kuryang. Sang Kuryang menjerit kesakitan. Ia diusir dari rumah. Pergi kau dari hadapanku, anak durhaka, bentak Nyi Dayang Sumbi. Sang Kuryang merasa heran dan penasaran, mengapa ibunya bersikap kasar seperti itu. Ibunya tak pernah berbuat seperti ini. Mengapa ibunya lebih menyayangi si Tumang? Hati Sang Kuryang terluka. Hanya karena anjing, ibunya tega berbuat sekejam itu. Diiringi hujan deras dan petir menyambar di langit, Sang Kuryang berlari tak tentu arah. Sang Kuryang bertekad tidak akan kembali ke rumah.
ia mengembara tak tentu arah sampai akhirnya bertemu dengan seorang pertapa sakti. Ia diangkat sebagai murid terkasih. Semua ilmu ditumpahkan kepada anak muda itu. 12 tahun kemudian, ia sudah menjadi pemuda dewasa. Wajahnya tampan, tubuhnya gagah perkasa. Suatu hari sang guru memanggilnya. Sudah saatnya kau mengamalkan ilmu yang kau pelajari kepada masyarakat, kata sang guru. Pesanku, jangan kau berjalan ke arah selatan. Kenapa saya tidak boleh berjalan ke arah selatan, Bapak Guru? Sudahlah, turuti saja nasihatku, supaya kau tidak ditimpa nasib yang sial, kata sang guru. Baiklah Bapak Guru, kata sang kuryang. Hari itu ia meninggalkan pertapaan gurunya. Mula-mula ia berjalan ke arah utara. Di perjalanan ia bentrok dengan kawanan perampok. Para perampok itu dengan mudah dapat dikalahkannya. Lalu berbelok ke arah barat. Dalam pengembaraannya ia sering beradu kesaktian dengan para pendekar. Apabila ia kalah dalam satu pertarungan, maka tak segan-segan ia berguru kepada orang yang mengalahkannya, sehingga semakin lama ilmunya semakin tinggi. Sampai di sini saja dulu di episode yang kedua tentang legenda Sang Kuryang, cerita asli rakyat Jawa Barat yang berjudul Asal Mula Gunung Tangkuban Perahu. Terima kasih, sampai jumpa.